Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, karena firman-Mu itulah menjadi pedoman, menjadi petunjuk dalam kami menjalani kehidupan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang sudah sangat populer, sudah sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya memberikan tema berpikir secara global, tidak hanya lokal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang bersifat global. Apa maksudnya? Kalau kita perhatikan di sini disebutkan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya, ia mempedulikan seluruh dunia. Kita lihat globalnya di situ. Yohanes 3:16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mudah-mudahan kita sudah hafal ini. Tapi tidak hanya hafal, tapi kita harus mengimani. Masih banyak gereja di dunia ini hanya memikirkan bagaimana membesarkan gerejanya, membesarkan sinodenya, membesarkan wilayahnya, membesarkan gereja lokalnya, sehingga menjadi gereja yang besar seperti gajah. Tapi tidak memiliki program penginjilan, tidak memiliki program misi, bagaimana memiliki perhatian terhadap suku-suku bangsa yang lain yang belum percaya kepada Kristus. Orang Kristen yang sudah memiliki pikiran global bisa terlihat dari hal-hal praktis kehidupannya. Misalnya dalam doanya. Apakah dia menyebutkan bangsa-bangsa lain, atau suku-suku yang lain, atau orang-orang yang belum percaya, dan meminta supaya Tuhan kiranya menyelamatkan mereka. Mazmur 2 ayat 8 berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Apakah kita berdoa bagi para pekerja misi yang sedang memberitakan Injil di berbagai suku bangsa? Paulus sendiri sebagai misionaris meminta jemaat untuk mendoakan dia bersama dengan tim dalam pekabaran Injil. Kita bisa lihat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1. Tapi selain doa, anggota jemaat juga diminta untuk terlibat dalam misi melalui dana dan juga daya. Misalnya jemaat Filipi, mereka terlibat di dalam pengumpulan dana misi. Tapi juga dalam hal daya, perlu ada tenaga utusan untuk pergi. Tidak lagi saatnya berdiskusi terus-menerus, apalagi berdebat tentang misi. Tapi yang terpenting adalah aksi. Lakukan saja. Dalam Kisah 1:8, Yesus memberikan kepada kita pola untuk terlibat. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Para pengikut Kristus harus menjangkau komunitas mereka. Ya, dikatakan di situ Yerusalem. Tapi juga negara mereka, Yudea, kebudayaan lain, Samaria, dan juga bangsa-bangsa lain, ujung bumi atau dunia. Perhatikan bahwa amanat itu bersifat serentak, ya, atau bersifat simultan, bukan urut-urutan. Dan inilah yang disebut sebagai misi yang bersifat global. Saudara-saudara, kita sedang berada di era globalisasi. Jarak tidak lagi menjadi penghalang komunikasi, sebab didukung oleh teknologi yang begitu mumpuni. Saat ini juga dikenal dengan era artificial intelligence, AI. Segala bentuk informasi dapat ditemukan dalam hitungan detik. Informasi apapun. Bahkan artificial intelligence dengan robot, dengan chat GPT-nya,
bisa menggantikan manusia untuk mengajar, untuk berkhotbah. Di satu sisi, ini kemajuan, tetapi sekaligus menjadi tantangan. Kalau teknologi dunia ini sudah berpikir global, bagaimana dengan gereja? Apakah sudah memikirkan bagaimana menjangkau atau memenangkan suku-suku bangsa dengan Injil Kristus? Ataukah gereja masih berputar-putar di kebutuhan internal gereja lokal? Karena itu melalui renungan hari ini, kiranya kita sekalian, gereja-gereja, sudah mulai berpindah dari pola pikir yang lokal kepada pola pikir yang global, yaitu menjangkau segala bangsa yang belum mengenal Kristus bagi kemuliaan Allah. Melalui berbagai pelayanan, baik itu pelayanan diakonia maupun pelayanan marturia, atau kesaksian atau pengutusan untuk pemberitaan Injil. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kiranya firman-Mu menolong kami, meneguhkan kami, supaya kami juga turut serta dalam pekerjaan misi yang sangat besar, yang sangat global di tengah-tengah dunia ini. Kami rindu supaya semakin banyak orang, semakin banyak suku bangsa yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpuji Engkau dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.